Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelas 12 IPA 3 SMAN 4 Sidoarjo akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Sebentar, saya akan membagikan PPT-nya terlebih dahulu. Surat lamaran pekerjaan pada slide 1. Anggota kelompok kita yang pertama adalah Alvan Dimas Prasetya, absen 3. Yang kedua adalah Gita Feblisa Putri, absen 18. Yang ketiga adalah Juwita Nur Iza, absen 21. Yang keempat yaitu Muhammad Fatoni Hakim, absen 24. Yang kelima yaitu Neina Melani, absen 28. Dan yang terakhir adalah Safina Ritka Pratiwi, absen 31. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang ditulis guna mendapatkan pekerjaan kepada orang atau instansi yang membuka atau membutuhkan karyawan. Surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam surat pribadi yang bersifat resmi atau dinas sehingga dalam penulisannya terdapat aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan. Pribadi karena surat tersebut dibuat oleh seseorang, dan format atau resmi karena menggunakan bahasa resmi. Surat lamaran pekerjaan juga bisa dikategorikan sebagai surat penjualan yang berhubungan dengan cara pelamar menjual segala potensi diri kepada lembaga yang menyediakan lowongan pekerjaan. Surat lamaran berdasarkan jenis pembuatannya dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup, model gabungan, dan surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup atau bisa disebut model terpisah. Model terpisah lebih sering digunakan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Slide berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur penting di dalam surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur penting di dalam surat lamaran pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tesis, yaitu bagian surat diawali dengan pernyataan umum, atau bisa disebut juga tesis, yaitu bagian pengantar surat yang berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa salam pembuka, dan biodata. Yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi adalah bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan alasan bagi penyedia lowongan pekerjaan untuk menerima pelamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi ijazah, kurikulum vitae, dan keterangan lain yang mendukung kompetensi pelamar. Yang ketiga adalah penegasan, bagian surat lamaran pekerjaan yang berfungsi sebagai penutup, seperti harapan pelamar, salam penutup, serta nama dan tanda tangan. Contohnya adalah demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Besar harapan saya kiranya Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkannya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Pada slide selanjutnya adalah adapun fungsi surat lamaran pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Fungsi utama surat lamaran pekerjaan yaitu sebagai bukti tertulis permohonan lamaran pekerjaan dan pertimbangan perusahaan dalam menerima pelamar tersebut. Yang kedua adalah sebagai alat komunikasi. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar dari setiap surat karena setiap surat dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju dalam surat ramalan. Informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan. Dengan adanya sebuah surat lamaran pekerjaan dan berbagai informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat untuk mengisi pekerjaan yang kosong. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Juwita. Dipersilahkan. B. Menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan terdiri dari beberapa bagian. Berikut bagian surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat lamaran.
Yang kedua, perihal dan lampiran. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat yang biasanya terdiri dari paragraf pembuka, tujuan surat lamaran pekerjaan, identitas pelamar, daftar lampiran, dan penutup surat. Yang keenam ada salam penutup. Yang ketujuh ada tanda tangan dan nama terang pelamar. Unsur-unsur kebahasaannya meliputi bentuk surat bahasa yang digunakan, serta apakah surat tersebut jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan berkaitan dengan aturan dan ketentuan dalam penggunaan bahasa. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bentuk surat yang standar, yaitu bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat resmi atau formal. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, serta tidak bertele-tele agar maksud yang ingin disampaikan jelas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata sopan, sederhana, dan ringkas, serta tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau bersifat merendahkan martabat pelamar. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Isi surat menginformasikan tentang pelamar dan kemampuan kerja pelamar, serta meyakinkan bahwa bidang atau posisi pekerjaan yang dilamar sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan orang yang melamar. Yang kelima, penyampaian maksud surat pada isi surat dengan jelas, termasuk jabatan yang diinginkan oleh pelamar. Yang keenam, menggunakan kalimat berisi harapan dan permohonan pada bagian penutup yang ditujukan kepada pimpinan instansi yang dilamarnya agar bisa diterima. Yang ketujuh, menggunakan penulisan dan tanda baca yang biasa dipakai dalam surat seperti penulisan unsur, hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penulisan hal dan lampiran. Hal surat berarti soal atau perkara yang dibicarakan dalam surat. Adapun lampiran merupakan penjelas atas sejumlah dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Hal surat dan lampiran ditulis di awal huruf kapital dan diikuti dengan tanda titik dua. Yang kedua, penulisan tanggal surat. Tanggal surat dinas didahului nama kota, diikuti tanda koma, kemudian diikuti tanggal, nama bulan, dan tahun. Nama bulan jangan disingkat atau ditulis dengan angka. November menjadi Nov atau 11. Tahun juga ditulis lengkap, tidak boleh disingkat dengan tanda koma di atas. Pada akhir tanggal surat tidak dibubuhkan tanda baca apapun, baik titik maupun tanda hubung. Contoh penulisan tanggal surat, Surakarta 17 Maret 2021. Yang ketiga, penulisan alamat surat. Berikut aturan dalam penulisan alamat surat. A. Alamat yang ditulis di sebelah kiri surat pada jarak tengah antara halaman surat dan salam pembuka. Posisi alamat surat pada sisi sebelah kiri ini lebih menguntungkan daripada dituliskan di sebelah kanan, karena kemungkinan pemenggalan alamat tidak ada. Jadi, alamat yang cukup panjang pun dapat dituliskan tanpa dipenggal karena tempatnya cukup leluasa. B. Alamat surat tidak diawali kata kepada karena kata tersebut berfungsi sebagai penghubung intra kalimat yang menyatakan arah. Alamat pengirim pun tidak didahului kata karena dari berfungsi sebagai penghubung intra kalimat yang menyatakan asal. C. Alamat yang dituju diawali dengan YTH atau yang terhormat, diikuti titik, atau yang terhormat tidak diikuti titik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Nina. Empat, penulisan salam pembuka. Salam pembuka dicantumkan di sebelah kiri satu garis tepi dengan lampiran, hal, dan alamat surat. Huruf pertama awal kata dituliskan dengan huruf kapital, sedangkan kata yang lain dituliskan kecil semua. Kemudian diikuti tanda koma, ungkapan yang lazim diungkapkan sebagai salam pembuka dan surat lamaran pekerjaan yaitu dengan hormat. 5. Penulisan isi surat. Bagian isi surat merupakan bagian terpenting dalam surat.
Secara umum, isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari bagian pembuka surat, tujuan ditulisnya surat, identitas pelamar, daftar lampiran, dan bagian penutup surat. Bagian pembuka surat berupa bagian pengantar surat yang ditandai dengan kata-kata dengan ini, sehubungan dengan, atau berkenaan dengan. Dalam surat lamaran juga disertakan identitas pelamar, secara singkat dan daftar lampiran yang disertakan oleh pelamar. Bagian penutup surat lamaran pekerjaan berisi ucapan terima kasih dan ungkapan pengharapan pelamar. 6. Penulisan salam penutup. Huruf awal kata salam penutup ditulis dengan huruf kapital, sedangkan kata-kata lainnya ditulis kecil sesudah salam penutup dibutuhkan tanda koma, contoh hormat saya. 7. Penulisan nama jelas pengirim tanda tangan. Di bawah salam penutup dicantumkan tanda tangan dan nama pengirim surat. Nama jelas penanda tangan dicantumkan di bawah tanda tangan dengan huruf awal setiap kata ditulis kapital, tanpa diberi kurung atau tanda baca apapun. Perhatikan contoh berikut. Hormat saya, tanda tangan, Kirana Putri, Sarjana Ekonomi. D. Menyusun surat lamaran pekerjaan. Menulis surat lamaran yang baik dengan mempertimbangkan bentuk, sistematika, bahasa, serta isi surat. Hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan adalah menyebutkan sumber lamaran pekerjaan dan identifikasi diri lengkap dari pelamar. Surat lamaran kerja biasanya dibuat berdasarkan sumber lamaran yang berasal dari pengumuman, iklan, teman, atau siaran radio. Dalam hal ini, pelamar dapat dalam surat lamarannya perlu menyebutkan sumber lamaran tersebut pada alinea pembuka. Jika lamaran tersebut tidak berdasarkan suatu sumber, tentu saja tidak diperlukan penyebutan sumber dalam alinea pembuka. Adapun identifikasi diri lengkap dari pelamar meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon, alamat lengkap, dan lain-lain. Selain itu, perlu dicantumkan posisi yang dikehendaki, riwayat pekerjaan jika ada, riwayat pendidikan, kemampuan lain yang dimiliki, serta referensi. Dalam penulisan surat lamaran kerja, terdapat 3 paragraf penting yang harus Anda perhatikan dengan cermat, yaitu sebagai berikut. 1. Paragraf pertama berisi tentang bagaimana Anda mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan tersebut, dan juga posisi yang Anda inginkan, serta alasan Anda menginginkan posisi tersebut. 2. Paragraf kedua berisi tentang keterampilan Anda, pendidikan terakhir, pengalaman kerja, atau sesuatu yang berkaitan dengan kelebihan Anda sendiri sesuai lowongan tersebut. Serta, yakinkan pembaca surat Anda bahwa Anda memang benar-benar cocok untuk bekerja di instansi tersebut. 3. Paragraf ketiga, tuliskan perasaan Anda bila diundang untuk tes wawancara dan pastikan Anda dapat dihubungi untuk menentukan waktu dan tempat mengikuti tes wawancara. Dalam penulisan surat lamaran kerja yang Anda buat, pastikan nama perusahaan dan posisi yang Anda inginkan dengan benar dan jangan lupa untuk membaca kembali surat Anda untuk mengecek tulisan dan tata bahasa Anda. Ada beberapa hal yang diperhatikan saat pembuatan surat lamaran, yaitu sebagai berikut. 1. Surat lamaran ditulis tangan di atas kertas bergaris ukuran folio atau ketikan menggunakan komputer jika tulisan tangan, surat tersebut harus jelas, bersih, dan juga tidak ada coretan. Kalimat yang digunakan harus kalimat efektif, baku, dan mudah dipahami maksudnya. 2. Pelamar menyebutkan dirinya dengan kata ganti saya.
Pelamar menyebut pimpinan instansi dengan Bapak atau Ibu. Jika sudah jelas pemimpinnya, jika belum jelas bisa langsung menyebutkan jabatannya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan bahasa baku, santun, dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. 2. Mencantumkan sumber informasi lamaran diperoleh. 3. Mencantumkan jabatan yang diinginkan dengan jelas. 4. Menjelaskan informasi mengenai kemampuan dan pengetahuan yang berhubungan dengan lowongan pekerjaan. 5. Menggunakan kata ganti saya. 6. Melengkapi data-data sesuai dengan keperluan. 7. Melampirkan berkas-berkas yang mendukung. Karena slide 9 tadi terlewat, akan saya jelaskan kembali. D. Sebelum mencantumkan nama orang yang dituju, biasanya penulis surat mencantumkan sapaan ibu, bapak, saudara, atau SDR, jika nama orang yang dituju bergelar akademik yang ditulis di depan namanya, seperti DRS, IR, dan Prof. Kata sapaan bapak, ibu, atau saudara tidak digunakan, demikian juga jika alamat yang dituju memiliki pangkat seperti sersan atau kapten. Kata sapaan bapak, ibu, atau saudara tidak digunakan jika yang dituju adalah jabatan orang tersebut seperti direktur PT atau kepala instansi tertentu. Kata sapaan bapak, ibu, atau SDR tidak berimpit dengan gelar, pangkat, atau jabatan. Perhatikan contoh penulisan alamat yang benar berikut. Yang E, penulisan kata jalan tidak boleh disingkat. Kemudian nama gang, nomor RT, dan RW biasanya dituliskan lengkap dengan huruf kapital setiap awal kata. Selanjutnya, nama kota dan provinsi dituliskan dengan huruf awal kapital. Tidak perlu digarisbawahi atau diberi tanda baca apapun. Perhatikan contoh penulisan alamat di bawah ini. Yang F, pada surat lamaran ada kalanya alamat yang dituju oleh penulis tidak jelas. Misalnya, penulis surat tidak tahu persis kepada siapa surat tersebut dialamatkan. Apakah kepada direktur, sekretaris, ataukah kepala bagian personalia? Maka penulisan surat harus menggunakan alamat yang umum. Contohnya seperti yang tertera. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.